Di Sragen itu banyak politikus-politikus hebat. Di Sragen itu juga banyak orang punya utang. Di Sragen Ya, juga banyak orang punya duit. ya, Tetapi Sragen ini butuh orang yang betul-betul los, Bapak. ya, Dan kita akan menyampaikan program kita, visi misi kita terhadap ya, partai supaya partai itu yakin ya, akan mengusung kita. Salah satunya adalah APBD Sragen itu ya sekitar 2,3 triliun. Dan kita tidak boleh cuma mengandalkan APBD saja. Karena ya, di setiap kementerian itu juga sebenarnya menyiapkan dana sangat luar biasa. ya, Tentunya kita tergantung lobby kita, kira-kira ke Jakarta seperti apa. Dan partai itu harus kita yakinkan dengan program-program kita. ya, Perkara nanti masalah apa namanya strategi, tentu kita punya ya, strategi. Kalau untuk partai, selama ini partai itu tuh hanya mempunyai semacam umpama DPD, DPC, terus ranting, itu tidak ada kantornya. Saya menginginkan hmm, partai yang mengusung saya nanti akan kita bantu semaksimal mungkin supaya di setiap kecamatan punya kantor. ya. Jadi betul-betul kita akan bantu partai yang mengusung kita supaya partai tersebut di Sragen ini betul-betul eh, luar biasa dan mempunyai kursi banyak. Jadi tidak monoton cuma itu terus saja. Harus ganti judul, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sragen periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kabupaten Sragen, yaitu Bapak Prihandoko. Apa kabar Pak Prihandoko? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, Pak Prihandoko ini menjadi Kepala Desa Sambirjo, Kecamatan Pupuh, Kabupaten Sragen, 2 periode 2013 sampai 2024. Pada Pileg 2024 terpilih menjadi anggota DPRD Sragen melalui Partai Keadilan Sejahtera. Nah, Pak Prihandoko, mungkin ada hal-hal yang bisa diceritakan sejak merintis karir sebagai kepala desa sampai kemudian pindah ke kegiatan politik. Silakan, Pak. Ya, siap, Bapak. Awal kita punya pemikiran untuk masuk dalam dunia politik itu karena kita butuh handar beni, Pak. Ya, Merasa memiliki bahwa Sragen ini adalah milik kita bersama. ya, Dan saya tidur di Sragen, cari uang di ya, Sragen, ya boleh dikatakan kotoran kita buang di Sragen, maka kita perlu handar beni, merasa ya, memiliki bahwa ya, Sragen adalah milik kita bersama dan kita harus berbuat sesuatu terhadap Sragen ini. Sebelum kita jadi kepala desa, dulu kita ya, kerja karena ya, kita anaknya orang nggak mampu, orang nggak ya, punya, kita pun juga kalau nggak obah ya nggak mamah, Bapak. Jadi ya, kita di Jakarta dulu kebetulan kita main proyek di beberapa titik, salah satunya di Astra Dea Sumotor itu. Umur 35 tahun saya pulang kampung ya, karena nggak betah di Jakarta terlalu macet. Saya akhirnya ya, pulang kampung. Setelah pulang kampung kita kebetulan orang asli Desa Sambirjo itu juga belum pernah
namanya kepala desa asli kelahiran Desa Sambirjo. Ya. Ya, alhamdulillah kita nyalon dikabulkan oleh Ya. Allah Subhanahu wa taala jadi kepala Ya. desa satu periode. Sebenarnya nggak mau nyalon lagi, tapi masyarakat menginginkan kita nyalon lagi, akhirnya kita masuk di 2 periode. Dan alhamdulillah saya termasuk orang yang bejo. Ya. Jadi saya nyalon kepala desa, saya punya prinsip nanti kalau saya jadi lurah, saya Ya. nggak akan minta gaji. Jadi Ya. bengkok 4 hektar itu kita hibahkan ke desa untuk tambah-tambah bangun desa. Itu wujud Handar Beni kita untuk di Desa Sambirjo, Bapak. Ya. Luar biasa. Jabatan kepala desa diperpanjang, jadi seharusnya bisa dapat tambahan, tapi Pak Prihandoko milih mundur untuk nyalon DPRD. Iya, Kenapa? ya karena kita harus bertanggung jawab bahwa kita tidur di Sragen, hidup di Ya. Sragen. Jadi eh, kita punya moto kalau kita bisa berbuat baik, kenapa Ya. tidak? Jadi Ya. alangkah baiknya kalau nggak kita siapa lagi? Jadi kita entah Ya. sedikit entah banyak, saya harus berjuang mengabdi kepada Ya. Sragen supaya nanti Sragen itu bagus. Nanti nek saya tua meninggal ben kena ketinggalan anak putu se Kabupaten Sragen. Ya. Menjadi anggota DPRD terpilih 2024 dari partai PKS. Tapi sekarang justru belum dilantik, tapi sudah mempersiapkan untuk nyalon bupati. Kenapa? Ya, Sragen ini mohon maaf ya Bapak ya. Sragen ini butuh orang setengah gila. Hmm. Kalau orang waras itu malah terlalu banyak mikir untuk memutuskan sesuatu, terlalu banyak mikir, dan ini perlu gebrakan, perlu perubahan yang signifikan karena Sragen ini menurut hitung-hitungan saya sudah terlalu banyak ketinggalan. Ya. Itu. Jadi maka saya punya prinsip masalah dewan ini akan kita tinggalkan dan saya akan maju ikut pilkada. Ya. Mudah-mudahan dapat Ya. rekom dari partai. Ya. Saya baru saja wawancara dengan Dr. Aan. Beliau juga kelihatannya mengandalkan rekom dari PKS. Saya sebelumnya juga sudah wawancara dengan Pak Dedi, mantan wakil bupati. Kelihatannya juga mengandalkan rekom dari PKS juga. Nah, ini seperti apa nanti kira-kira? Iya, iya, iya. Ini masih dinamis sekali ya. Politik di Sragen ini kita juga bersyukur banyak teman-teman, banyak Ya. saudara-saudara yang ikut mau maju. Ini malah bagus menurut saya. Nanti biarlah eh, nasib sama masyarakat yang akan menilai kira-kira itu yang layak untuk memimpin di Kabupaten Sragen itu nanti siapa. Dan saya untuk kompetitor ini, beliau Pak Dr. Aan, beliau Mas Dedi juga termasuk ya guru saya, orang tua saya, Kang Mas saya. Saya menghormati beliau-beliau semuanya, tetapi saya juga harus punya rasa optimis karena Ya. saya juga orang internal partai. Jadi Ya. kita nggak boleh kasih kendor, harus berjuang terus sampai Bismillah jadi Alhamdulillah. Ya. PKS kursinya kurang, Betul. sehingga harus berkoalisi atau bekerja sama dengan partai lain. Apakah Pak Prihandoko sudah mendapat mitra atau berkomunikasi dengan partai-partai yang akan mendukung? Alhamdulillah kita sudah beberapa teman partai, ketua partai kita ketemu, Ya. kita bincang-bincang, terus kita bicara tentang Kabupaten Sragen ini. Kita nggak boleh tinggal diam. Ya. Jadi saya sudah komunikasi sama beberapa partai, ya salah satunya Gerindra, terus Demokrat, sama PAN, itu
kita sudah menjalin komunikasi dengan baik dan akan kita tingkatkan terus untuk komunikasi yang lebih intens, Pak. Ya, apa yang dijanjikan Pak Prihandoko kepada partai-partai itu sehingga partai-partai tersebut nanti akan mau mendukung Pak Prihandoko? Di Sragen itu banyak politikus-politikus hebat. Di Sragen itu juga banyak orang punya utang. Di Sragen Ya, juga banyak orang punya duit. ya, Tetapi Sragen ini butuh orang yang betul-betul lost, Bapak. ya, Dan kita akan menyampaikan program kita, visi misi kita terhadap partai supaya partai itu yakin ya, akan mengusung kita. Salah satunya adalah APBD Sragen itu ya sekitar 2,3 triliun. Dan kita tidak boleh ya, cuma mengandalkan APBD saja. Karena ya, di setiap kementerian itu juga sebenarnya menyiapkan dana sangat luar biasa. ya, Tentunya kita tergantung lobby kita, kira-kira ke Jakarta seperti apa. Dan partai itu harus kita yakinkan dengan program-program kita. ya, Perkara nanti masalah apa namanya strategi, tentu kita punya ya, strategi. Kalau untuk partai, selama ini partai itu tuh hanya mempunyai semacam umpama DPD, DPC, terus ranting, itu tidak ada kantornya. Saya menginginkan hmm, partai yang mengusung saya nanti akan kita bantu semaksimal mungkin supaya di setiap kecamatan punya kantor. ya. Jadi betul-betul kita akan bantu partai yang mengusung kita supaya partai tersebut di Sragen ini betul-betul eh, luar biasa dan mempunyai kursi banyak. Jadi tidak monoton cuma itu terus saja. Harus ganti judul, Pak. Ya. Baik, lolos dari partai, Pak Prihandoko akan menghadapi ya pesaing yang luar biasa kuat sementara ini, yaitu dari keluarga Pak Untung Wiono yang akan didukung juga partai yang kuat oleh PDIP. Apa hitung-hitungannya Pak Prihandoko? Saya meyakini bahwa saya jadi Bupati Sragen itu sudah ditulis di Laiful Mahfud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga meyakini bahwa saya menganggap kompetitor itu tuh enggak kecil, enggak. Tetapi saya punya trik dan saya juga meyakini bahwa masa keemasan Dayu tahun ini selesai. Nah, Pak Prihandoko mempersiapkan diri jadi hanya mencalonkan bupati atau juga bisa kalau nanti misalnya kesepakatan partai-partai menempatkan menjadi wakil bupati. Saya tetap sesuai dengan pedoman saya bupati, Bapak. Oh, Ya, prinsip itu harus saya pegang teguh. Dan ya, kalau saya jadi wakil, kalau nanti kita nggak bisa nyinkron sama ya, bupati kita, percuma. ya, Pengalaman sekian puluh tahun terakhir ini, ya, ya maaf-maaf saja. ya, Terkadang bupati sama wakil kurang harmonis itu, kalau ya, saya pribadi malu di hadapan masyarakat, ya, kalau kita nggak bisa berbuat baik. ya, ya. Jadi kalau tidak bupati lebih baik tidak. Insya Allah tidak. Ya, Tapi kita nggak tahu eh, ya. Hari ini kita punya pemikiran seperti ini, besok tiba-tiba kita nanti malam tidur untuk impen sing pripun kita nggak tahu ya. Tapi ya, sampai detik ini saya punya prinsip saya ya, AD1. ya. Pak Prihandoko seorang kepala desa dan memang di Sragen pernah ada seorang kepala desa, tapi hanya sampai wakil bupati. Nah, apa yang membuat Pak Prihandoko punya keyakinan yang kuat dari kepala desa langsung jadi bupati? Saya sebenarnya berpikir bupati ini bukan jabatan yang besar, Pak. Ya, Saya meyakini seperti itu dan eh, saya juga meyakini juga bahwa untuk meraih bupati itu juga bukan pekerjaan yang sulit ya, asal kita punya ya, kemauan. Tapi itu akan kita buktikan. Tugas saya hanya ikhtiar dan berdoa. Kalau masalah ya, perkara hasil nanti biar Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Tetapi ya, saya melihat bahwa momennya pas di tahun 2024 ini.
Ya. Ini pemain baru semuanya, dan saya juga sudah hitung-hitung tentang kekuatan nanti lawan-lawan seperti apa. Kita sudah hitung secara detail. Dan saya kemarin keliling 1,5 tahun di Kabupaten Sragen. Kira-kira itu apa yang harus dijalankan. Itu sampai detik ini udah 2,5 tahun. Kita sering keliling di Sragen ini. Jadi dari yang terkecil dan terbesar. Pak Wakil Bupati Pak Suroto, ketika saya wawancarai mengatakan bahwa untuk mencalonkan tanpa kompetitor, artinya calon tunggal saja, dikatakan membutuhkan dana sekitar 30 sampai 40 miliar. Nah, nanti kalau ada persaingan itu diperkirakan akan lebih besar. Nah, bagaimana menyiasati hal ini kalau informasi ini benar, Pak Prihandoko? Ya, itu betul, Pak. Itu kita nggak pungkiri ya. Dan itu memang betul. Dan semua ya akan kita siapkan. Karena Ya, saya di samping saya jadi kepala desa, saya juga ada usaha di luar. ya, Jadi ya udah saya hitung. Betul apa yang dikatakan oleh beliau Bapak Wakil Bupati Pak Suroto bahwa kita ya. butuh dana 40 sampai 50 mungkin lebih daripada itu juga. Tapi saya sudah punya hitungan tersendiri dan insya Allah nanti akan kita siapkan. Mungkin nggak terjadi koalisinya bupati dan wakil bupatinya dua-duanya mantan kepala desa. Kelihatannya agak sulit ya, Agak sulit. agak Oke. sulit. Nah, Karena kita butuh wakil yang betul-betul sudah tahu tentang pemerintah. apakah itu artinya Pak Prihandoko mengincar wakil yang dari birokrasi? Ya, saya sudah komunikasi sudah setahun lebih sama beliau, Pak mantan Sekda, Pak Tata Oh, Prabawanto. ya, Saya sudah secara lisan sama beliau sudah ada kesepakatan bahwa kita akan pasangan bila nanti kita dapat rekom, saya bupati, beliau wakil bupati. ya. Saya sudah ada kesepakatan seperti itu. Tapi Pak Tatak juga menyampaikan bahwa ada calon lain yang lebih muda karena kata beliau. Eh, Ya, Pak Anu tahu juga Pak Prihandoko. tahu. Kan Ya. sebelum ada jalur melengkung masih milik bersama. Luar biasa. Nah, baik. Eh, Kalau menurut Pak Prihandoko, apa masalah-masalah eh, penting atau strategis yang dihadapi Sragen 5 tahun yang akan datang? Banyak, Pak. Harus ada perombakan secara total. Karena kita tidur sudah terlalu lama, Pak. Jadi Bi- Ya, banyak sekali. bidang-bidang apa saja yang harus ditangani? Ya dari segi infrastruktur, dari segi wisata, dari pendidikan, dari keagamaan, dari kesehatan, semua menyeluruh. Karena ini standar. Kalau cuma kita punya APBD dijalankan, ya saya rasa nggak usah calon-calon baru. Yang nek perlu itu bupati besar juga urip ngono jalan ke APBD gitu Pak aja. Tapi kita nggak ada inovasi Ya, gitu. Justru ya, ini pasti orang akan bertanya-tanya, Pak Anjus KPKP kalau dibangun duitnya dari mana? Kan seperti itu ya. ya, ya Tapi betul. kalau orang pertanyaannya seperti itu kok nyalon bupati, artinya mereka nggak bisa berpikir. Ya, Justru kita itu mau maju, itu mau merubah. ya, Gimana caranya yang jelek jadi yang bagus, yang sudah ya, bagus dibikin perbagus lagi. Tapi ya, saya tidak mengatakan bahwa beliau-beliau semua bupati yang sudah ada itu tuh jelek, tidak. Beliau-beliau ya, adalah guru-guru kami, beliau adalah orang-orang hebat yang ada di Kabupaten Sragen, tetapi setiap calon mempunyai strategi masing-masing. ya. Nah, maksud saya begini, apakah seperti Bu Yuni kan sudah memimpin 2 periode? Apa yang hasil yang kira-kira dianggap baik dan perlu diteruskan? Lumayan, cuman kalau untuk dilihat dari kesejahteraan masyarakat ya belum. Jadi kita Ya, mengingat waktu kita jadi kepala desa, awal saya jadi kepala desa itu tanah di sekeliling kita
di pinggir jalan raya itu per meter 300.000. Sekarang di lingkup Polsek itu sudah 5 juta. BRI ke timur itu sudah 3 juta, 3.500.000. Dulu yang di dalam itu tuh yang hutan alas, nggak ada apa-apa itu dulu nggak ada orang nyentuh, kita kasih jalan supaya ekonomi itu bergerak. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik. Ini kantor balai desa kita robohkan, lapangannya kita bikin yang bagus, lah supaya ekonomi bergerak. Di situ banyak UMKM yang kerja di situ. Lah kalau kita bicara tentang beliau, Ibu Bupati mempunyai PR cukup banyak dulu pada saat beliau memimpinnya. Karena kita suka nggak suka, seneng nggak seneng, itu memang realita yang ada bahwa dulu jalan pada rusak semuanya. Itu pun juga nggak keliru juga beliau Pak Agus Paturoman. Pak Agus Paturoman sebagai bupati juga nggak keliru karena pemikiran beliau itu tuh pilkada 2017 masih ada waktu 2 tahun untuk dibangun di infrastrukturnya. Nah kebetulan pusat membuat aturan bahwa pilkada itu diajukan sebagai maju 2 tahun 2015. Ya delalah nasibnya Pak Agus yang kurang pakai AP. Akhirnya buat bahan lah, ya, buat bahan beliau Ibu Bupati kebetulan yang nasibnya AP jadi Bupati 20. Gitu. Tapi saya menghormati beliau berdua. Ya, baik. Pak Prihandoko sudah cerita bahwa antar pimpinan Sragen pernah saling berselisih. Pasti itu dampaknya juga ada untuk pemerintahan maupun untuk masyarakat. Nah, kalau Pak Prihandoko ke depan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat supaya itu tidak terjadi? Pertama ada kesepakatan dulu. Hilangkan ego dulu. Kita akan bicara sama Pak Wakil, maka saya sudah rembukan sama Pak Tata juga bahwa nanti kita bagi tugas. Kita bagi tugas, wakil itu lebih baik itu standby di kantor. Kenapa saya nginter sama Pak Tatak? Karena Pak Tatak secara birokrasi sudah hafal. Makanya mau tak taruh di kantor, ngurusi birokrasi pemerintahan. Semua lurah, PNS, semua anak buah itu harus digemateni semua. Kalau ada masalah apa-apa, dirembuk kanti lembaga. Saya sebagai bupati, saya tak keluar cari investor. Saya tak pergi ke kementerian-kementerian sana, tarik investor-investor masuk ke Sragen, supaya Sragen ada perubahan. Jadi, ya kita sampaikan, gitu loh. Warung-warung nek suga-suga sing seneng mantu nih, Pak. Jadi mendingan duit iki nggo bangun Sragen sak apik-apik udah. Nek mantune apik malah bejo, nek mantune gak cetha malah kujur. Pak Prihandoko latar belakangnya kepala desa. Pertama, apakah sudah ada konsolidasi atau komunikasi dengan para kepala desa? Apa pendapat para kepala desa? Nah, kemudian kedua, kalau seandainya jadi, apa yang dijanjikan untuk para kepala desa? Banyak, Bapak. Kepala desa itu raja-raja kecil yang ada di Kabupaten Sragen. Totalnya itu 196 desa plus kelurahan. Totalnya 208. Namanya sifat manusia. Ada juga yang apatis. Wong lurah artinya bupati. Ada juga seperti itu. Tapi juga enggak sedikit juga yang mendukung bahwa, oh bagus Mas Anjus. Karena apa? Kalau sampai nanti maju, sampai itu tahu persis keluh kesah yang dibawa. Nah, kepala desa saat sekarang itu, Pak, pusing kepalanya. Karena apa? Karena SPJ-nya yang terlalu banyak sekali. Padahal beliau Presiden Republik Indonesia itu berkali-kali mengatakan kalau memang bisa dibikin simpel, kenapa harus dibikin ribet? Nah ini masalah dana desa dan sebagainya itu perlu SPJ-SPJ yang simpel saja. Gitu. Yang penting kita ada aturan, gimana caranya nggak ada celah untuk korupsi. Seperti itu, Bapak. Tapi alhamdulillah ya nek mau swidak 70% sampai ke 80%, insya Allah kepala desa akan dukung kita. Baik, luar biasa. Nah, sekarang terakhir, apa harapan
Pak eh, Prihandoko ini terhadap masyarakat Sragen. Jadi kenapa masyarakat Sragen kasarnya itu harus milih Bapak untuk menjadi bupati? Ya karena itu tadi Pak, Sragen itu harus dipimpin orang yang betul-betul punya inovasi. Kalau nggak punya inovasi, nggak kreatif, cuman monoton gini-gini aja, kita akan ketinggalan Pak di Solo Raya Pak. Ya. Coba Bapak lihat, di Boyolali itu orang bangga dengan susunya Pak. Di Solo itu orang bangga dengan kulinernya Pak. Di Sukoharjo itu orang bangga dengan jamunya Pak. Di Wonogiri orang bangga dengan metenya Pak. Di Karanganyar orang bangga dengan wisatanya Pak. Di Sragen, Ya. ya coba Bapak besok datang ke sini keliling kira-kira apa yang Ya. dibanggakan. Ya. Gitu. Lah maka saya punya pemikiran besar untuk Kabupaten Ya. Sragen. Karena Kedung Ombo ini menjadi tanah 3 kabupaten, 1 Grobogan, 2 Sragen, 3 Boyolali. Karena itu punya balai besar, nanti akan kita ambil, Pak. Kita minta yang wilayah kita, maka di situ akan kita siapkan kapal boot 300 biji, kuda 300 biji, supaya apa? Supaya di situ itu lebih hebat daripada Sarangan Tawangmangu. Tawangmangu itu Ya. hanya kedung cilik, Pak, Ya. Sarangan itu. Tapi Dungombo ini sangat luar biasa. Lah jalur menuju ke sana nanti Ya. kita siapkan gapura besar, ditalut kanan kiri, dikasih trotoar, kita kasih lampu jalan. Ya. Itu wisata yang sangat menjanjikan. Nanti yang beli biar masyarakat, kita bikin regulasi saja. Nah, wilayah utara ada namanya Gunung Banyak, Bapak ya. Ya. Gunung Banyak itu bisa kita sewa, kita bisa kontrak, kita jadikan wisata alam sekaligus kebun binatang. Di timur itu ada Bayanan, itu pun juga sempit, padahal itu pemandian air hangat. Kenapa nggak kita coba belikan tanah 3 atau 5 hektar, dibikin besar, dibikin yang bagus, jalan masuknya dibikin besar, Ya. supaya menjadi wisata pemandian air hangat terbesar di Jawa Tengah. Ya. Nah, di Sragen itu ada alun-alun, Bapak. Nek kula ngarani niku mboten alun-alun, itu alon-alon. Nah, alun-alun itu besar. Nah, Ya. berhubung kuwi cilik jenenge alon-alon. Ya. Nah, itu perlu dirombak secara total. Stadion Taruna itu kalau perlu itu nanti kita robohkan, itu buat taman kota. Nah, itu nanti kita relokasi, kita bikin sport center di daerah Mondokan atau Sumberlawang atau di mana saja yang penting memenuhi syarat. Nah, di setiap kecamatan nanti itu tuh lebih baik itu kota kecamatan itu di pinggir jalan raya itu ditalut kasih drainase, kasih trotoar, kasih lampu jalan. Setiap kecamatan disiapkan pendopo. Nanti buat mewadahi seniman-seniwati yang ada di masing-masing kecamatan. Loh ini penting gitu Ya. loh, supaya dangono gregete gitu loh. Ya. Gitu, Pak. Ya, luar biasa. Nah, kalau kepada masyarakat yang eh, pada praktek pemilihan biasanya apa pragmatis mengharapkan sesuatu tadi, apa yang akan Bapak lakukan? Pertama kita samakan visi misi, Pak. Saya keliling di Sragen ini sudah 2 tahun setengah. Ya. Saya tahu persis kultur masyarakat Kabupaten Sragen. Saya nyalon kepala desa 2 kali, saya nyalek 1 kali, dan saya setiap hari kebetulan saya juga orang main tanah, saya main properti, Ya. saya bikin perumahan seperti itu, saya kaplingin tanah, dan hampir saya itu tahu wilayah Sragen ini, saya tahu persis, gitu. Lah maka kita perlu sampaikan, kita perlu keliling terus menerus, Ya. kita sampaikan bahwa Sragen ini butuh perubahan. Perubahan tidak hanya sebatas omong-omong, tapi Ya. praktek di lapangan. Ini penting, gitu loh. Jadi saya rasa nggak ada masalah untuk merayu masyarakat supaya memilih saya. Ya. Nanti tenang aja, Pak. Bim salah Bim nanti milih saya semua. Gini, Pak. Sragen ini kan selama ini nggak punya brand.
Maka nanti setiap desa tak suruh menyiapkan lahan 3 sampai 4 hektar. Nanti Ya. kita akan siapkan bibit nangka madu atau alpukat. Saat itu tanah itu sudah kita riset. Cocoknya apa? Itu antara alpukat dan Ya. nangka madu. Nah, ini supaya apa? Nanti kita akan dirikan tapal batas itu gapura besar bertuliskan Anda memasuki kota Nongko. Itu seperti itu. Nah, karena Pak Bambang Sadono ini dulu juga orang Golkar top markoto. Apa sampean nggak pengen beli bupati kayak kula, Pak? Gimana? Iya. Apa lebih baik Ya. Bapak hari ini ke Jakarta ambil rekam buat saya? Luar biasa. Baik, terima kasih sekali Pak Prihandoko, tokoh Sragen, mantan kepala desa dan anggota terpilih DPRD Sragen dari Partai PKS. Mudah-mudahan apa yang diniatkan untuk menjadi pemimpin Sragen berhasil dan ada manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Sragen. Sekali lagi, selamat bekerja, selamat berjuang, sukses. Ya, mudah-mudahan berhasil. Terima kasih, selamat berjuang, sukses. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.